Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi abdihi wa rasulihi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, ibadah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Mengawali khutbah ini, dan ini yang paling penting, merupakan inti dari setiap khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya menyampaikan peringatan kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullah. Di situ ada penekanan kata haqqa tuqatih, tetapi takwa yang sungguh-sungguh, takwa yang serius, atau yang sebenar-benar takwa. Apa ada takwa yang main-main? Tentu ada. Takwa yang sungguh-sungguh atau haqqa tuqatih itu yang pertama, dan ini sudah berkali-kali disampaikan, tidak hanya dari sisi melaksanakan perintah, imtisalul awamir, tetapi sisi lain juga yang tidak boleh diabaikan adalah ijtinabun nawahi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Antara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan ini satu paket, tidak boleh dipisah atau ditinggalkan salah satunya. Dan apabila ditinggalkan salah satunya, fakta dan kenyataan di masyarakat yang masih terlihat di mata kita, banyak orang ahli ibadah, takwa dari sisi hanya melaksanakan perintah saja. Banyak orang sholat, banyak orang ahli baca Quran, berhaji, atau banyak beramal, tapi sisi lain dia juga masih suka korupsi, masih suka menggibah, masih suka riba, masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tanpa disadari sebenarnya itu adalah perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Ini kepincangannya di situ. Ahli ibadah, tapi sisi lain juga suka melakukan pelanggaran ataupun dosa. Ini tidak haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, melaksanakan perintah atau menjauhi larangan,
sama-sama dipegang erat, karena antara satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, haqqa tuqatih itu bertakwa kepada Allah, tidak memandang tempat. Di masjid dia bertakwa, di kantor, di rumah, di jalan, atau dimanapun, libasut takwanya tidak lepas, selalu dipakai. Jamaah sekalian, akan saya ulang kembali pernyataan Karl Marx dan pernyataan Friedrich Nietzsche, tokoh komunis Jerman di abad ke-18 yang pernah mengatakan, dan rupa-rupanya akhir-akhir ini banyak beredar di medsos dakwah-dakwah yang menyesatkan. Friedrich Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati dan gak akan pernah hidup lagi. Jadi kalau ada yang ingin mencari bangkai Tuhan, carilah di masjid atau di gereja atau tempat-tempat ibadah. Ini menjadi catatan bagi kita. Bukan soal dia mengatakan Tuhan mati atau masih hidup, tapi yang dia maksud adalah Tuhan mati itu di mana-mana manusia seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Korupsi berjalan, riba berjalan, dosa dan maksiat tetap berjalan. Kalau ada yang ingin mencari bangkai Tuhan, cari di masjid atau gereja. Artinya manusia itu mengenal Tuhan, takut neraka dan berharap masuk surga, dan takut terhadap ancaman Allah, itu kalau hanya ada di masjid dan majelis taklim. Tapi ketika di luar itu, dia seolah-olah melakukan dosa, hal yang biasa, dan seolah-olah sudah tidak ada Tuhan lagi, tidak ada yang dia takuti. Ini yang dimaksud seolah-olah Tuhan sudah mati. Sangat bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun posisi kalian itu berada. Jamaah sekalian rahimakumullah, peringatan yang kedua dari Allah kepada kita kaum muslimin, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu kalian, jangan benar-benar mati dulu kalian, illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah benar-benar beragama Islam. Sejak lahir kan sudah Islam, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah udkhulu fis silmi kafah. Jadilah kalian seorang muslim yang total. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 208 surah Al-Baqarah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang tokoh liberalis Yahudi sekaligus tokoh pluralis bernama Abdullah bin Salam pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ane mau masuk Islam, boleh saja, baik. Tapi ane janji, kalau bahasa saya, ane nggak bisa meninggalkan beberapa poin ajaran Yahudi. Kami menganggap Uzair itu punya sifat-sifat ilahiyah, sifat ketuhanan, karena tidur sampai 1 abad, sampai 100 tahun. Kemudian kami juga masih mengagungkan hari Sabat. Bisa kan? Rasulullah bertanya, Anda ini ingin masuk Islam, tapi mengapa tidak bisa meninggalkan ajaran Yahudi Anda? Karena Anda yakin ajaran Yahudi itu benar. Lalu kenapa ingin masuk Islam? Karena saya juga yakin Islam itu juga benar. Anda penasaran ingin belajar tentang Islam itu. Sebelum direspon oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, termasuk ditujukan kepada Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Artinya kalau masuk Islam ya tinggalkan ajaran-ajaran yang di luar Islam, apalagi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini kan artinya tokoh pluralis sekaligus liberalis, menganggap semua ajaran agama itu benar. Hati-hati, akhir ini berkembang statement atau pernyataan atau dakwah-dakwah yang menyesatkan seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam kafah
Itu konsepnya 4. Pertama, akidahnya Islam, no syirik. Yang kedua, tata cara ibadah, dia mengikuti ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta tuntunan para sahabat dan ulama-ulama salaf. Tidak ada bid'ah. Yang ketiga, akhlaknya, ucapan dan perilakunya juga Islam. Tidak ghibah, tidak memecah belah, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Tapi yang paling penting, poin keempat, pola pikir, mindsetnya, hatinya, ideologinya Islam. Jika ada orang ngaku Islam tapi pola pikirnya, dalamnya, mindsetnya tidak cenderung kepada Islam, ini yang disindir dalam surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab teriak-teriak di depan Nabi mengaku, kami beriman, kami beriman. Apa kata Allah? Kullam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian bukan beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi berkatalah kalian, kami hanya beragama Islam. Casingnya saja. Kami beragama Islam, itu aja. Tapi tidak beriman. Lam tu'minu. Kalian tidak beriman, tapi hanya beragama Islam saja. Casingnya Islam, tapi hatinya, pikirannya kosong dengan Islam. Kenapa? Walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, belum masuk ke dalam pola pikirmu, belum masuk ke dalam orientasi berfikirmu atau mindsetmu atau ideologimu. Jamaah sekalian, inilah peringatan Allah untuk kita dengan bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua, baik dalam rumah tangga kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Diberikan solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapi, dan dalam lingkup yang lebih luas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, takwa yang sungguh-sungguh, maka niscaya kami akan membuka pintu berkah yang di langit maupun yang ada di bumi. Dan satu lagi, kita jaga keimanan dan keislaman kita, jangan sampai terpengaruh oleh ajakan-ajakan atau seruan yang menyesatkan. Banyak orang yang casingnya mengaku Islam, tapi ternyata mindsetnya, hatinya, ideologinya mungkin komunis, mungkin sekularis, mungkin pluralis, atau mungkin liberalis. Na'udzubillahi min dzalik. Sisa waktu yang masih sedikit, tema khutbah kali ini adalah manisnya dunia. Mungkin maksud yang bikin tema ini, bagaimana kita menyikapi dunia yang begitu indah dan memukau. Jamaah sekalian, rahimakumullah, hati-hati. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 28, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia itu hanya sebagai, kalau orang Jawa bilang, sambenan. Ya. Tentu saja kita tidak a priori dengan dunia 100%, tidak, itu salah. Dunia harus kita ambil sebagai bagian kita atau nasib kita, tapi bukan itu tujuan utama kita. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Tuntutlah olehmu, raihlah olehmu kebahagiaan rumah akhirat. Itu tujuan kita. Tetapi walaupun demikian, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan nasibmu di dunia. Ambil, itu milikmu, itu bagianmu. Tapi bukan dunia tujuan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ingat, kita lahir ke dunia telanjang, tidak bawa apa-apa. Sampai saat ini saya belum pernah dengar ada bayi lahir bawa cincin, ada bayi lahir pakai gelang, atau bayi lahir pakai kacamata. Semua bayi lahir telanjang, tidak membawa satu apapun, tidak membawa bekal apapun. Lalu hidup di dunia, dan kelak
ketika meninggalkan dunia juga telanjang lagi, tidak bawa apa-apa, hanya bawa bekal amal. Lalu dunia ini, fasilitas dunia yang disediakan oleh Allah semuanya ini untuk apa? Kita hanya punya hak pakai sementara, bukan untuk memiliki. Hak pakai sementara itu pun berebut dan menunggu giliran. Dan ketika mati kita tidak membawa. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, yatba'ul janazah salah satu. Yang akan mengikuti jenazah ketika diantar ke kuburan itu hanya 3. Yang pertama, ahluhu, keluarganya, handai taulan yang ikut mengantar. Yang kedua, wamaluhu, hartanya. Yang dimaksud hartanya bukan ATM, bukan yang lain, ya bantal, guling atau selimut. Dan yang ketiga kata Nabi, wa amaluhu, catatan amalnya. Fayarji usnani, tapi yang kedua akan kembali lagi ke dunia, nggak ikut mengantar sampai ke akhirat. Ahluhu wa maluhu, yaitu keluarganya dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan yang tetap setia menemani jenazah adalah catatan amalnya. Jadi jamaah sekalian, selagi kita masih punya kesempatan hidup, perbanyaklah amal, karena itu yang akan menjadi bekal dan menemani kita sampai di akhirat, bukan harta kita. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan di dunia ini, kalau tidak kita manfaatkan, kalau tidak kita gunakan untuk sebagaimana yang diperintah oleh Allah, maka harta itu tak ada artinya lagi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ambil nasib kita di dunia, tapi jadikan ladang untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya dengan harta dunia, tapi mari kita manfaatkan untuk kebahagiaan kita di akhirat. Tukarkan harta kita agar supaya dari mata rupiah bisa berubah menjadi pahala, bisa berubah menjadi pahala. Caranya bagaimana? Kadang-kadang kita kalah sama ajaran, ya saya sebut ya, ajaran Konghucu. Ini cerita saudara saya, kalau ada orang yang meninggal itu membeli suatu kertas yang ditulisi begitu dengan huruf Cina, lalu dibakar. Katanya asapnya itu sampai ke nirwana. Itu cara mentransfer harta ke nirwananya. Dalam Islam mengajarkan bahwa harta kita supaya menjadi pahala di akhirat, kita transfer ke akhirat. Caranya bagaimana? Itu di masjid-masjid ada BTA, bank tabungan akhirat. Ya. Kalau ketika kita memasukkan uang untuk berinfak, itu sama saja dengan kita transfer ke akhirat untuk pahala kita semua, dan pelipat gandaannya luar biasa. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama dengan menanam 1 biji, lalu tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100 biji. Atau kalau diibaratkan uang, siapa infak uang 1.000 rupiah, berarti uang ini nanti akan berkembang menjadi 700.000 rupiah. Pahalanya luar biasa. Tidak ada pahala yang besar kecuali dalam bentuk infak atau sedekah ini. Ini luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluh." Ketika manusia itu meninggal, putuslah catatan amalnya. Logis. Karena kegiatan terhenti, orang yang meninggal tentu saja nggak dapat catatan pahala, kecuali 3. Yang akan terus mengalir pahala itu falahum ajrun ghairu mamnun. Terus mendapat pahala tanpa putus-putusnya. Ini sungguh luar biasa. Orangnya meninggal sudah tidak beraktivitas, tapi pahalanya mengalir terus. Sampai kapan pahala itu mengalir? Tak henti-hentinya sampai hari kiamat. Berarti catatan pahala orang yang meninggal itu belum final selama belum kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, firman Allah di salah satu ayat surat Ali Imran. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala
mereka akan disempurnakan, difinalkan oleh Allah pada hari kiamat. Berarti selama belum kiamat, belum final catatan pahala itu, berarti masih terus bisa mengalir. Yang pertama kata Nabi, sedekah jariah. Perbanyaklah kita bersedekah jariah atau bersedekah apapun. Ya, orang yang dirindukan oleh surga itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, talil Quran, ahli baca Quran, wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, memberi makan kepada yang kelaparan. Tidak menyebut fuqara wal masakin, tapi ji'an yang kelaparan. Bisa hewan, bisa manusia, bisa hewan. Kita berikan sedekah kepada manusia yang membutuhkan, kita berikan makan kepada hewan yang kelaparan. Bisa saja seseorang masuk surga karena melakukan hal-hal yang remeh, memberikan makan kepada yang kelaparan. Yang kedua, kata Nabi, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ini pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Jamaah sekalian, itulah bagaimana kita menyikapi dunia ini. Ya, boleh kita memanfaatkan dunia ini, tapi bukan semata-mata untuk kebahagiaan dunia saja, karena hidup kita ini masih berlanjut. Kita di dunia hanya mampir sementara, kehidupan kita masih panjang, akan menuju ke alam barzah, akan menuju ke alam mahsyar, dan hingga akhirnya di alam akhirat. Dari kata akhir, finish, kalau tidak surga ya neraka. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wa nazkurulillah ala kulli ni'matillah minha imanun wa islamun bil adillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun al mukramun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa bersama, diaminkan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah. Ya Allah, kami semua yang hadir ini memohon kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada kami sehat wal afiat dan semangat untuk menjalani ibadah. Wa umuran tawilan madidan nafi'ah, berikan kami umur yang cukup ya Allah untuk bertaubat dan memperbaiki kekurangan-kekurangan amal kami ya Allah. Wa imanan daima, iman yang menetap di hati kami ya Allah. Wa qalban khashi'a, serta hati yang tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah, karuniakanlah rezeki yang baik dan halal serta lapang dan barokah. Wa amalan salihan mutaqabbala, serta amal-amal ibadah kami yang diterima dan diridhoi ya Allah. Wa umuran musahhala, serta segala urusan
yang dimudahkan ya Allah, wa dzunuban maghfura, serta dosa-dosa dan kesalahan yang diampuni dan dimaafkan, wa du'aan mustajabah, serta doa-doa yang dikabulkan ya Allah dan diijabah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan pula kami ya Allah dari ancaman azab neraka jahanam ya Allah. Jauhkan kami dari ancaman azab kubur ya Allah, serta jauhkan kami dari fitnah waktu hidup dan mati maupun kejahatan fitnah dajjal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrallahi akbar. Aqimus shalah.